Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan materi perkuliahan kita. Pada minggu ini kita akan membahas tentang speech act, atau kita akan belajar tentang speech act yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai tindak tutur. Nah, jadi di sini ada contoh. Jadi ini sebenarnya konteksnya ini ya, wacana komedi ya, wacana humor. Ketika seorang George Shaw ini dikirimi undangan oleh seorang perempuan bernama Nyonya Eleanor. Jadi si Nyonya Eleanor ini memberikan undangan agar si George Shaw ini datang ke rumahnya, dan di undangannya dituliskan atau disebutkan bahwa si Nyonya Eleanor akan ada di rumah pada tanggal 10 April mulai pukul 7 sampai 9 malam. Kemudian Mr. Shaw ini menjawab, saya juga. Maksudnya adalah saya juga ada di rumah pada tanggal yang sama, yaitu 10 April jam 7 sampai 9 malam. Nah, ujaran Nyonya Eleanor tadi itu masuk ke dalam ini ya, tindak tutur mengundang, karena dia jadi sebenarnya kalau kalian perhatikan, tindak tuturnya itu adalah memberikan informasi. Modusnya adalah memberikan informasi. Nyonya Eleanor memberikan informasi bahwa dia akan ada di rumah pada tanggal 10 April mulai pukul 7 sampai 9 malam. Tapi secara implisit ujaran Nyonya Eleanor tadi itu masuk ke dalam tindak tutur mengundang. Sementara Mr. Shaw itu juga dia mengatakan saya juga, itu maksudnya kan saya juga ada di rumah pada tanggal dan jam itu. Nah, ujaran Mr. Shaw itu juga modusnya adalah kalimat informasi, tapi kemudian itu secara implisit ujaran Mr. Shaw tadi adalah penolakan. Nah, kemudian kita masuk ke pengertian dari speech act atau tindak tutur. Menurut Austin, pada dasarnya ketika seseorang mengatakan sesuatu, dia sebenarnya juga melakukan sesuatu atau melakukan tindakan. Pada saat seseorang meminta maaf misalkan, atau berjanji, atau memberikan nama, atau pronounce, menyatakan, itu sebenarnya dia juga melakukan tindakan. Jadi misalkan ada ujaran ini ya, saya minta maaf tidak karena datang terlambat, itu dia tidak hanya meminta maaf, tapi dia juga melakukan tindakan meminta maaf. Misalkan ada ujaran lagi, I promise I will come on time, saya janji saya datang tepat waktu. Itu tidak hanya berupa ujaran, tapi juga tindakan untuk berjanji, seperti itu. Nah, tindak tutur sendiri itu dibagi menjadi 3, yaitu lokusi atau locutionary act, kemudian ilokusi atau illocutionary act, dan perlokusi atau perlocutionary act. Lokusi adalah ujaran itu sendiri. Jadi kalau di sini ada contoh ini ya, percakapan antara MM, IM, BM. Ini konteksnya adalah masa ospek. Jadi awal pertama kali masuk kuliah seperti itu, agar kenal dengan teman-temannya, kampus mengadakan semacam pesta makan roti seperti itu, agar akrab. Nah, di sini ada 3 orang sedang duduk bersama, dan kemudian si MM ini ingin ambil roti lagi. Kayaknya aku mau ambil roti. Kemudian si AM menimpali, I was going to get another one. BM menimpali juga, could you get me a tuna and sweet corn one please. Kemudian IM menjawab, mengatakan lagi, me as well. Nah, yang dimaksud dengan lokusi itu adalah ujaran itu sendiri. Jadi I think I might
go and have another bun, kemudian I was going to get another one, could you get me a tuna and sweet corn one please, me as well. Nah, itu adalah lokusi. Jadi ketika misalkan seorang dosen bilang di kelas, anak-anak jangan lupa kerjakan tugasnya, atau seorang guru bilang di kelas, hari ini kita ada UTS dadakan. Nah, itu lokusi. Atau kalian berbicara lah dengan teman, hai gimana kabarnya. Nah, itu adalah lokusi. Ilokusi itu adalah apa yang diinginkan oleh penutur melalui ujaran tersebut. Jadi misalkan di sini si IM ini bilang, saya juga mau ambil satu, saya juga mau ambil roti. Jadi si MM ketika bilang saya mau ambil roti, nah, kemudian si si EM ini bilang saya juga mau ambil roti. Nah, bisa jadi apa yang dia maksud itu tidak sama dengan apa yang dia ucapkan. Jadi ketika dia bilang saya juga mau ambil roti, itu sebenarnya secara implisit dia bilang, ya sudah kamu saja yang ambil, atau tolong aku ambilkan juga kalau kamu sudah mau berangkat ambil roti. Seperti itu. Jadi apa yang dimaksud oleh penutur itu adalah ilokusi. Jadi misalkan di kelas saya bilang di sini panas ya, nah itu lokusi. Kemudian ilokusi dari ucapan saya itu adalah saya mengharapkan ada mahasiswa yang kemudian menyalakan kipas angin atau membuka jendela misalkan, karena kalau di UIN tidak ada AC dan kipas angin ya. Jadi misalkan meminta mahasiswa untuk membuka jendela misalkan. Itu ilokusi. Apa yang diinginkan penutur dengan ucapannya. Apa yang diharapkan penutur dipahami oleh mitra tuturnya. Nah, itu ilokusi. Lalu perlokusi itu adalah reaksi dari si mitra tutur. Jadi misalkan ketika si BM ini bilang, could you get me a tuna and sweet corn one please. Lalu kemudian si MM ini pergi mengambilkan tuna dan juga sweet corn, jagung manis. Nah, itu berarti itu disebut sebagai perlokusi atau sesuatu yang dilakukan oleh mitra tutur setelah dia mendengar ilokusi dari penutur. Jadi itu ya, lokusi adalah ucarannya, ilokusi adalah apa yang diinginkan oleh penutur, perlokusi adalah reaksi dari mitra tutur. Itu kunci untuk memahami speech act. Ini contoh yang hampir sama ya dengan contoh yang ketika saya bilang di sini panas ya, ini kan di sini pengap sekali. Nah, ini kemudian lokusinya itu adalah informasi bahwa tidak ada cukup udara di ruangan ini. Kemudian ilokusinya adalah saya mengharapkan pendengar untuk membuka jendela misalkan. Lalu perlokusinya orang yang saya ajak bicara kemudian membukakan jendela. Seperti itu. Apakah ada kemungkinan gagal? Tentu besar sekali kemungkinan untuk gagal speech act-nya. Misalkan ketika saya bilang di sini panas sekali ya, lalu kemudian yang diajak bicara itu menimpali dengan jawaban yes or no, misalkan ya di sini panas sekali atau tidak, di sini tidak panas. Nah, itu berarti ilokusi yang diharapkan oleh penutur menjadi gagal serta speech act-nya gagal. Nah, dari sini kalian bisa menarik kesimpulan bahwa yang paling berperan dalam speech act itu adalah illocutionary act. Karena itu penelitian speech act cenderung hanya membahas seputar illocutionary act. Jadi kalau kalian lihat-lihat fungsi, kemudian tipe, jenis dari speech act itu biasanya terkait dengan illocutionary act-nya. Karena yang bukan yang paling utama ya sebenarnya, ya semuanya penting untuk dipelajari, hanya yang kemudian paling menarik untuk dipelajari itu adalah illocutionary act. Sekarang kita akan membahas 5 tipe dari tindak tutur illocutioner.
Yang pertama adalah declarations atau deklarasi. Kalian ini ya bisa melihat di buku Pragmatics and Discourse yang PDF-nya sudah kalian punya, tentang contoh-contoh secara detail dari jenis-jenis tindak tutur ini. Jadi declaration ya deklarasi, mendeklarasikan, declare seperti itu ya. Contohnya misalkan di sini ini ya, saya resmikan kalian sebagai suami dan istri. Yang kemudian dari deklarasi tersebut mengubah status dari dua orang yang single tadi menjadi menikah, misalkan seperti itu. Atau misalkan saya resmikan saya resmikan masjid ini dengan nama Masjid Al-Ghazali, misalkan seperti itu. Itu contoh dari tindak tutur declaration. Lalu kemudian ada tindak tutur ini representatives. Jadi misalkan membuat hipotesis, menyarankan, bersumpah. Ya, yang paling terkenal dari tindak tutur representatif ini adalah ujaran dari Julius Caesar ketika dia datang untuk menaklukkan suatu wilayah. Kalau dalam bahasa Itali ini ya, Vini Vidi Vici itu, atau Vini Vidi Vici. Sementara kita nyebutnya ya, saya datang, saya lihat, saya taklukkan, atau saya menang gitu kan. Nah, itu contoh dari tindak tutur representatif. Lalu ada tindak tutur komisif. Tindak tutur ini ujarannya mengikat penutur untuk tindakan di masa depan atau future action. Jenis-jenisnya ada mengusahakan, ada berjanji, ada mengancam, dan sebagainya. Bisa kalian lihat di bukunya Cutting. Contoh ujarannya ini, I love you forever. Nah, itu kan berjanji ya. Jadi kalau dia tidak menepati janjinya, berarti ya gagal tindak tutur komisifnya ini. Karena tindak tutur komisif ini menuntut penutur untuk melakukan tindakan di masa depan. Kemudian tindak tutur direktif. Ini tindak tutur yang membuat pendengarnya melakukan, atau yang membuat mitra tuturnya melakukan sesuatu. Ya, misalkan contohnya memberikan perintah, kemudian meminta atau mengundang. Di contoh awal tadi ketika Nyonya Eleanor ini mengundang Shaw untuk datang ke rumahnya. Ya, ini tindak tutur yang digunakan adalah tindak tutur direktif. Jadi misalkan di sini contohnya give me your love. Nah, ini memerintah orang untuk memberikan cintanya, seperti itu. Ini masuk ke tindak tutur direktif. Lalu ada ekspresif. Ekspresif ini tindak tutur yang ujarannya menyatakan apa yang dirasakan pembaca. Namanya juga ekspresif ya. Jadi contohnya ya meminta maaf, memuji, kemudian menyambut, memberikan ucapan selamat. Kalau kalian ada teman kalian habis sempro gitu biasanya kan, atau habis wisuda atau habis ujian skripsi gitu kan, biasanya memberikan ucapan happy semprotulation misalkan seperti itu. Nah, itu masuk ke tindak tutur ini ekspresif. Atau kalian bilang I'm sorry gitu kan, atau minta maaf. Nah, itu tindak tutur ekspresif juga. Maaf ya aku terlambat, kayak gitu, itu tindak tutur ekspresif. Kemudian agar Speech Act itu dapat terlaksana, terdapat 3 syarat yang diperlukan dan harus dipenuhi oleh Austin. Syarat-syarat tersebut disebut sebagai felicity conditions. Ada 3 jenis felicity condition, ada 3 syarat ya yang termasuk dalam felicity condition, yaitu yang pertama, the persons and circumstances must be appropriate. Pelaku dan situasi harus sesuai. Jadi misalkan ketika tadi ya, I pronounce you a husband and wife. Saya nyatakan kalian berdua ini sah sebagai suami istri. Itu hanya dapat dipenuhi
kalau yang mengucapkan adalah orang yang memang memiliki wewenang untuk mengucapkan ujaran tersebut. Misalkan kalau tadi dalam bahasa Inggris ya, I pronounce you man and wife, itu berarti ya seorang pendeta atau pastor. Tapi kalau di kita ini ya, penghulu itu ya, saya nikahkan Anda dengan dan sebagainya itu. Nah, itu itu harus sesuai baik pelaku maupun situasinya. Jadi misalkan kalau dalam konteks tadi pronounce man and wife itu dilakukan dalam konteks sinetron misalkan, ya itu berarti tidak mendukung situasinya, ataupun pelakunya juga tidak mendukung, karena di sana pasturnya ya pastur-pasturan, penghulunya juga penghulu-penghuluan misalkan yang menikahkan, saksinya juga saksi-saksian, kemudian orang tuanya juga bukan orang tua kandungnya misalkan, wali nikahnya misalkan diwalikan ya, wali nikahnya juga wali-walian misalkan seperti itu, sehingga tidak ada kesesuaian antara ujaran dengan pelaku dan juga situasi, sehingga tidak bisa berlaku speech act-nya. Jadi seperti itu ya. Jadi bukan berarti yang main sinetron itu kemudian wah enak ya mereka berkali-kali menikah. Tapi kan sekalipun mereka berkali-kali menikah dalam sinetron, statusnya juga ya kayak inilah Aldebaran dengan Amanda Manopo, itu kan suami istri tapi kan hanya di sinetron. Di luar mereka ya punya pasangan masing-masing. Dari itu, jadi the persons and circumstances must be appropriate. Pelaku dan situasinya harus sesuai. Lalu yang syarat yang kedua itu adalah tindakan harus dilaksanakan dengan lengkap dan benar oleh semua pelaku. Di sini misalkan ada seorang bos, seorang pimpinan, seorang kepala HRD misalkan, atau seorang guru, seorang dosen misalkan, yang kemudian dia bilang you are totally wrong, atau misalkan dia bilang Anda benar-benar salah ini ke bawahannya atau ke muridnya, ke mahasiswanya, tapi dia tidak mampu menunjukkan kesalahannya ataupun peraturan yang mengatur hal tersebut. Jadi misalkan dia dianggap sering datang terlambat misalkan seperti itu, tapi tidak ada buktinya, ataupun di kantornya tidak ada aturan tentang jam kedatangan, misalkan seperti itu. Kan sekarang banyak kantor-kantor yang seperti Google itu kan, atau di era pandemi ini kan banyak perusahaan yang meminta karyawannya kerja dari rumah seperti itu. Jadi kalau dia nggak ngantor ya tidak masalah, tidak perlu dimarahi misalkan. Jadi tadi itu, kalau misalkan si bos tadi tidak bisa menunjukkan kesalahan dari karyawannya atau peraturan yang membuat si karyawan tersebut dianggap salah, ujaran bahwa kamu ini salah itu berarti tidak berlaku atau tidak valid. Nah, itu syarat yang kedua, yaitu tindakan harus dilaksanakan dengan lengkap dan benar oleh semua pelaku. Lalu yang ketiga, the participants must have the appropriate intentions. Pelaku harus mempunyai maksud yang sesuai. Jadi misalkan kalian janjian dengan teman, nanti aku jemput ya di kosmu jam 3 sore. Padahal pukul 3 sore itu kalian sudah ada janji dengan teman yang lainnya misalkan. Atau pukul 3 sore kalian akan mudik ke kampung halaman. Nah, jadi tuturan tersebut tidak valid karena kalian PHP dengan berjanji akan menjemput teman di kosannya pukul 3 sore, padahal di waktu tersebut kalian ada janji dengan yang lain, atau katakanlah tidak bisa menemui teman kalian atau tidak bisa menjemput teman kalian di kosannya. Jadi tadi itu ya, 3 syarat yang harus dipenuhi agar tindak tutur dapat terlaksana, yang oleh Austin disebut sebagai felicity conditions. Sekarang kita lanjutkan ke
direct and indirect speech acts atau tindak tutur langsung dan tindak tutur tidak langsung. Secara mudahnya, tindak tutur langsung itu adalah ujaran yang modus kalimatnya sesuai dengan apa yang ingin dia sampaikan. Jadi tadi misalkan ketika seorang dosen di ruang kelas dia bilang ruangan ini panas ya. Nah, itu kan modusnya kalimat tanya. Padahal yang dia maksud itu adalah dia memberikan perintah atau dia meminta tolong agar ada salah satu mahasiswa yang kemudian membukakan jendela seperti itu, atau menyalakan AC atau menyalakan kipas angin lah. Nah, itu berarti tindak tuturnya yang digunakan adalah tindak tutur tidak langsung, karena apa yang dia inginkan berbeda dengan modus kalimatnya. Seorang karyawan yang kemudian dia bilang ke temannya, ambilkan jaket saya, atau dia bilang ke bawahannya. Jadi seorang bos dia bilang ke bawahannya, ambilkan jaket saya. Nah, itu berarti tindak tutur langsung karena modusnya sesuai. Jadi dia modusnya adalah kalimat perintah, dan yang dia inginkan memang dia ingin memerintahkan bawahannya agar mengambilkan jaketnya. Berbeda misalkan manakala dia menggunakan kalimat seperti misalkan apakah kamu bisa mengambilkan jaket saya? Nah, itu kan modusnya kalimat tanya. Padahal yang dia maksudkan itu adalah tadi itu memerintah bawahannya untuk mengambil jaketnya, tapi dia menggunakan kalimat tanya. Nah, itu masuk ke indirect speech act atau tindak tutur tidak langsung. Di sini ada contoh. Ini ya, bisa nggak ngambilkan garam? Nah, itu contoh tindak tutur tidak langsung karena modusnya adalah kalimat tanya, namun fungsinya untuk memerintah atau menyuruh. Nah, yang menarik, kalau tadi yang menarik dari perlokusi, ilokusi, dan lokusi itu adalah ilokusinya. Kalau dari direct and indirect speech act, ini tentu adalah indirect speech act-nya. Karena sebagian besar ujaran itu memang disampaikan secara tidak langsung dan sangat terikat dengan konteks sosial dan budaya. Misalkan di bahasa kita atau di culture kita, di budaya Indonesia ini kebanyakan indirect speech act yang digunakan dibanding yang direct. Di bahasa-bahasa orang Amerika atau orang Barat sekalipun mereka dikenal sebagai sekalipun pola komunikasi mereka itu linear ya, yang to the point, tetap saja banyak juga ujaran-ujaran yang sifatnya indirect speech act. Di sini saya berikan dua contoh percakapan lagi antara seorang pengemis atau gelandangan gitu ya. Dia bilang ke Nyonya Olsen, saya sudah 3 hari tidak makan. Nyonya Olsen kebetulan sedang membuat kue. Nah, itu kan kalimat berita yang jadi modusnya ketika dia bilang saya belum makan selama 3 hari, itu kan modusnya kalimat berita. Hanya saja yang dia maksud itu adalah permintaan atau meminta. Jadi dia ingin meminta kue yang dibuat oleh Nyonya Olsen. Jawaban Nyonya Olsen yang dia itu malah bilang, wah, saya baru saja makan 3 kue coklat dan rasanya enak banget. Nah, itu sebenarnya tidak salah kalau dalam konteks direct speech act. Karena memang dia juga memberikan berita. Jadi si pengemis ini memberikan berita kalau dia belum makan selama 3 hari. Si Nyonya Olsen itu juga memberikan berita bahwa dia baru saja makan 3 brownies, 3 kue coklat yang rasanya sangat lezat. Jadi tidak tepat apa yang dilakukan oleh Nyonya Olsen, karena dia
menganggap ujaran dari si pengemis tadi itu adalah tindak tutur langsung. Seharusnya kan Nyonya Olsen paham bahwa si pengemis itu ingin minta kuenya, bukan malah dia bilang kalau saya baru saja makan 3 kue coklat. Kemudian di sini ada seorang ibu yang kemudian bilang ke anaknya, apa ini bukan waktunya tidur. Kemudian ya itu memang modusnya kalimat tanya, tapi tidak tepat ketika anaknya misalkan menjawab dengan yes atau menjawab dengan no, karena sebetulnya itu adalah perintah dari ibunya untuk mematikan TV dan kemudian segera tidur karena hari sudah malam. Jadi itu yang menarik dari tindak tutur langsung dan tindak tutur tidak langsung. Karena tindak tutur tidak langsung adalah ujaran yang berbeda dengan modus kalimatnya, maka maksud dari tindak tutur tidak langsung dapat beragam dan tergantung pada konteksnya. Jadi konteks sangat bermain di sini ketika kalian ingin menafsirkan indirect speech act seseorang. Ujaran "di mana jaketku" yang tadi ya, manakala diucapkan oleh seorang ibu rumah tangga kepada pembantunya, ini maksudnya tentu saja menyuruh untuk mengambilkan atau mencarikan jaket. Demikian juga ujaran seorang ibu, "banyak tikus loh." Dia cerita banyak tikus loh kepada anaknya misalkan. Itu berarti perintah agar si anak tadi tidak terbiasa untuk meletakkan makanan di atas meja. Jadi sebaiknya makanannya disimpan di lemari atau kulkas biar nggak dimakan tikus, seperti itu. Teman kalian misalkan datang ke kos kalian dan dia bilang, "Bro, aku belum dapat kiriman bro." Nah itu bukan kalimat modusnya kalimat berita kalau bahwa dia belum mendapatkan kiriman. Tapi ya seharusnya kalian peka bahwa dia sebenarnya ingin meminjam uang karena dia tidak bisa beli makan misalkan karena tidak punya uang sama sekali. Nah, selain tindak tutur langsung dan tindak tutur tidak langsung, sejumlah tindak tutur mempunyai ujaran yang sesuai dan tidak sesuai dengan kata-kata yang menyusunnya. Karena itu kemudian muncul istilah literal and non-literal speech act. Jadi misalkan ada seorang laki-laki dan laki-laki itu habis makan 3 piring di warteg. Kemudian dia bilang, "Saya kenyang sekali." Nah, ujaran "saya kenyang sekali" itu dapat diartikan kalau laki-laki tersebut memang benar-benar kenyang, karena toh dia habis makan 3 piring nasi. Nah, yang seperti itu disebut sebagai tindak tutur literal. Jadi tindak tutur literal atau literal speech act adalah tindak tutur yang maksudnya sama dengan makna kata-kata yang menyusunnya. Lawannya adalah tindak tutur non-literal. Misalkan ada seorang mahasiswa yang habis ujian kelasnya Pak Ribut, kemudian dia bilang, "Saya senang sekali dengan ujian atau saya senang sekali dengan kuis post structuralism tadi." Nah, itu jangan-jangan ujaran yang tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh penuturnya. Jadi maksudnya dia bilang kalau dia tidak senang, tapi dia bilangnya, "Saya senang sekali dengan ujian mata kuliah post structuralism ini." Jadi padahal soalnya sulit sekali dan bahkan si anak tersebut tidak menjawab satu pun dan tidak bisa menjawab soal yang diberikan oleh Pak Ribut. Nah, itu masuk ke tindak tutur non literal. Karena apa yang dia maksud tidak sama atau berlawanan dengan kata-kata yang menyusun ujaran tersebut. Parker kemudian mengklasifikasikan tindak tutur literal dan non literal menjadi 4. Misalkan di sini ya, ini ada 4 ya, tindak tutur literal dan langsung, kemudian tindak tutur tidak literal dan langsung,
tidak tutur literal dan tidak langsung, lalu kemudian tidak tutur tidak literal dan langsung. Jadi literal and non-literal speech acts itu dihubungkan dengan direct and indirect speech acts. Kita mulai dari yang pertama, tidak tutur literal dan langsung. Di sini contohnya seorang dokter gigi ya, yang seorang dokter lah yang ngobrol dengan pasiennya atau berbicara dengan pasiennya. Pasiennya kebetulan adalah seorang anak-anak dan dia diantar oleh ibunya. Kemudian si dokter bilang, coba buka mulutnya lebar-lebar, saya lihat dulu tenggorokannya. Jadi si anak ini atau si pasien ini terkena radang tenggorokan. Ujaran dari dokter tadi itu dapat diklasifikasikan sebagai ujaran literal dan langsung, karena dokter tersebut menggunakan modus kalimat perintah untuk menyuruh si anak membuka mulutnya, dan dokter tadi betul-betul ingin agar sang anak membuka mulutnya lebar-lebar agar tenggorokannya dapat diperiksa. Yang kedua, tindak tutur tidak langsung atau non-literal speech act. Tidak tutur tidak literal atau non-literal speech act, tapi yang sifatnya langsung. Jadi tidak tutur tidak literal dan langsung. Jadi non-literal speech act dan direct speech act. Ini misalkan seorang mahasiswa, dia bilang, asem, saya gagal di mata kuliah favorit saya ini, hanya dapat nilai B. Jadi sebenarnya yang dia maksud itu kan dia kan lulus, nilai B itu kan lulus, bukan gagal. Nah, karena itu ujaran tadi itu merupakan tindak tutur langsung karena menggunakan kalimat berita untuk memberitakan hasil ujian dia yang dapat nilai B kepada temannya tadi. Biasa kan ini kalau mahasiswa yang pandai gitu atau yang pintar gitu kan, ditanya temannya gitu, gimana ujianmu? Gagal bro, cuma dapat B. Nah seperti itu masuk ke tindak tutur tidak literal atau non literal speech act dan langsung, karena modusnya sesuai dengan apa yang dia maksudkan. Jadi ya modusnya kalimat berita dan dia memang ingin memberitakan bahwa dia dapat nilai B. Yang membuat tidak literal karena sebenarnya dia itu tidak gagal, hanya dia bilangnya saya gagal karena hanya dapat nilai B. Sebenarnya kan dia tidak gagal, dia lulus dalam mata kuliah itu. Lalu kemudian ada tindak tutur literal dan tidak langsung. Jadi literal speech act dan indirect speech act. Di sini konteksnya seorang suami yang dia doyan pedes. Kemudian ketika makan dia bilang ke istrinya, "Bu, boleh minta sambalnya?" Jadi ujaran suami kepada istrinya ini dapat diklasifikasikan sebagai ujaran literal karena memang yang bersangkutan minta sambal. Jadi si suami ini memang benar-benar minta sambal. Jadi ujarannya literal sesuai dengan apa yang dia ucapkan maknanya. Namun ujaran ini merupakan ujaran tidak langsung karena si suami menggunakan kalimat tanya untuk membuat untuk menyebut tadi ya ilokusi tidak langsung, yaitu meminta istrinya mengambilkan sambal. Jadi dia tidak langsung bilang, "Bu, ambilkan sambal." Nah, kalau itu berarti direct. Tapi ketika dia bilang, "Bu, boleh minta sambalnya," itu kan modusnya kalimat tanya. Padahal sebenarnya dia memerintahkan istrinya untuk mengambilkan sambal. Kalau istrinya bilang boleh atau tidak boleh, nah itu berarti gagal speech act-nya karena bukan itu yang dimaksud oleh suaminya. Yang terakhir adalah tindak tutur tidak literal atau non literal speech act dan langsung. Jadi tindak tutur non literal speech act dan tindak tutur direct speech act. Misalkan di sini ada seorang kakak yang bilang ke adiknya, "Terus saja nonton TV, besok pasti lancar UTS-nya." Ini kan sering ya, ibu kalian itu kan, ya ibu saya juga kadang-kadang sering nyindir seperti ini. Jadi ujaran sang kakak kepada adiknya itu dapat dikatakan ujaran tidak literal karena sebenarnya bukan itu yang dia inginkan, yang dia maksudkan. Justru yang diinginkan atau yang dimaksudkan oleh si kakak tadi itu kan sebaiknya si adik berhenti nonton TV karena besok ada UTS.
Jadi ujaran si kakak tadi mohon maaf, ini maksudnya tidak langsung ya, tindak tutur tidak literal dan tindak tutur tidak langsung. Makanya kok saya bingung menjelaskan. Jadi ujaran si kakak tadi itu masuk ke non literal speech act dan indirect speech act. Jadi ujaran kakak tadi selain maksudnya apa yang disampaikan itu berbeda secara makna, itu juga ujaran tadi juga bukan tuturan langsung, karena kalimat yang dipergunakan adalah kalimat tanya, sedangkan maksudnya adalah kalimat perintah. Jadi ketika dia bilang terus saja nonton, besok pasti lancar UTS-nya kan. Nah, misalkan seperti itu, padahal dia itu memerintahkan adiknya, atau ini ya modusnya kalimat informasi. Kemudian ilokusinya sebenarnya adalah kalimat perintah, yaitu si kakak memerintahkan adiknya untuk berhenti nonton TV atau mematikan TV-nya. Nah, bahasan selanjutnya adalah tentang speech acts and society. Jadi, speech act tentu tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial dan juga konteks kultural atau konteks budaya. Karena cara mengekspresikan tindak tutur itu bervariasi dari satu negara dan negara lain, atau dari budaya satu ke budaya lainnya. Di India misalkan ketika menyebut betapa gendutnya kamu atau how fat you are, nah itu masuknya ke tindak tutur ekspresif memuji dan memberi selamat. Jadi karena di India yang di sana banyak kasus malnutrisi, kata-kata how fat you are itu merupakan pujian. Tapi berbeda dengan konteks di Inggris misalkan. Ketika kalian mengatakan how fat you are kepada perempuan apalagi, itu tentu akan dianggap sebagai ujaran yang mencela atau mengkritik. Karena misalkan dari konteks kesehatan, konteks fashion, atau karena di sana banyak makanan diet atau banyak produk-produk pelangsing ya di Instagram, itu kemudian membuat orang banyak berpikir bahwa slim is beautiful. Sama ya di Indonesia saya kira, tapi berubah karena zaman ya. Jadi dulu ketika saya masih kecil gitu, ketika masih banyak orang kurus, nah itu ujaran wah tambah lemu atau tambah gendutan itu menunjukkan pujian juga, karena menganggap yang diajak bicara tadi itu sudah sejahtera, sudah enak hidupnya, sehingga agak gemuk seperti itu. Jadi bergantung konteks budayanya. Tapi kalau sekarang saat ini ya mungkin ini ya masuk ke body shaming ya. Jadi sekarang kan dikit-dikit body shaming gitu kan, kita komentar apa gitu dianggap body shaming, padahal seharusnya tidak demikian ya. Karena tadi itu kalau kita menggunakan perspektif barat misalkan, jadi teori-teori body shaming itu kan teori dari barat ya. Ketika kita menggunakan perspektif barat misalkan yang menganggap bahwa ujaran yang menyebut bentuk tubuh itu sebagai celaan atau hinaan atau shaming tadi itu ya, mempermalukan seseorang, siapa tahu dalam konteks budaya tertentu itu malah pujian atau ucapan selamat. Jadi jangan marah dulu, jangan dikit-dikit body shaming gitu. Kalau kalian ketika dibilang kamu agak gemukan seperti itu misalkan, atau hidungmu kok jadi mancung, nah itu jangan buru-buru menganggap yang berbicara itu melakukan body shaming ya. Harus dilihat dulu culture kita seperti apa. Apakah selama ini hal itu merupakan penghinaan, ataukah karena kita belajar teori barat di mana konteks budaya dan sosial di sana mengatakan bentuk tubuh itu hinaan, sehingga kita jadi ikut-ikutan tren bahwa kalau kita menyebut bentuk tubuh itu adalah body shaming.
Padahal itu teori dari barat, jadi tidak selalu demikian ya. Di sini ada contoh lagi. Jadi seorang perempuan asal Inggris, dia telepon ke tempat kerjanya Mr. Perez yang orang Kuba dan kerja di Kuba. Jadi yang mengangkat telepon juga orang Kuba. Kemudian dia tanya, apa Mr. Perez ada? Nah, dalam konteks Kuba, pertanyaan apakah Mr. Perez ada itu dianggap sebagai ini ya, pertanyaan ya, memang benar-benar tanya. Memang benar-benar tanya apakah si Perez itu masuk atau enggak. Karena mungkin di sana konteksnya misalkan ada banyak istri yang telepon apakah suaminya benar-benar kerja, atau jangan-jangan dia pamit kerja padahal dia tidak kerja. Nah, itu kan sering kan kayak gitu. Misalkan kayak saya misalkan pamitnya ke rumah Pak Rafiq untuk penulis jurnal misalkan, kemudian istri saya telepon, apa Aguin di sana, karena untuk memastikan bahwa saya itu benar-benar ke rumah Pak Rafiq atau enggak. Jangan-jangan saya mampir kemana gitu, ke rental PS misalkan, kan siapa yang tahu. Nah, ini sama dengan konteks di sini. Jadi ketika si orang Inggris tadi tanya apakah Mr. Perez ada, itu dianggap memang benar-benar tanya, sehingga dijawab yes he is. Padahal yang dimaksud atau ilokusi dari ujaran is Mr. Perez there itu adalah perempuan Inggris ini minta agar teleponnya tadi diberikan ke Mr. Perez. Jadi karena perbedaan konteks budaya ya dan konteks sosial, sehingga kemudian yang si E ini, si perempuan Inggris tadi, dia bilang lagi, can I speak to him please. Nah, baru si B ini yang orang Kuba tadi paham dan kemudian memberikan teleponnya ke Mr. Perez. George Zuhl memberikan contoh bahwa speech act itu sangat terkait dengan konteks sosial dan juga konteks budaya. Misalkan di sini ketika ini ya, di halte bis, kemudian ada seorang laki-laki gitu yang dia ngomong sendiri sebenarnya ya, atau ya dia ngomong dengan menatap mata orang di sebelahnya. Dia bilang, ya ampun dingin banget ya hari ini. Nah, itu sebenarnya dia si laki-laki tersebut itu tidak memberikan informasi bahwa hari ini dingin banget, karena siapa yang nggak tahu. Karena yang diajak ngobrol pun juga tahu bahwa hari ini dingin sekali. Tapi bukan itu maksudnya, itu hanya sekedar basa-basi. Jadi si laki-laki tadi ketika dia bilang dingin banget ya, itu sebenarnya dia bersikap ramah dan ini ya, indicating a readiness to be friendly and to talk. Jadi dia menunjukkan kalau dia ramah dan dia welcome untuk diajak bicara. Jadi dia bilang basa-basinya, my goodness, it's so cold, misalkan seperti itu. Nah, basa-basi itu kan di masing-masing culture berbeda juga. Jadi tadi itu, jangan-jangan ketika teman kalian misalkan bilang, weh tambah lemu, itu kemudian kalian bilang, wah body shaming ini. Nah, padahal sebenarnya itu basa-basi. Basa-basi itu tidak mengharapkan jawaban. Ya hanya bilang saja. Kalau kalian baca di bukunya John Cutting itu juga ada contoh seorang profesor yang merasa tersinggung. Jadi dia seorang orang Inggris yang dia mengajar di Hong Kong. Salah satu muridnya tanya, where are you going? Jadi menurut dalam konteks budaya orang Inggris, tanya seperti itu, tanya where are you going ke orang yang lebih tua atau ke orang yang dihormati, itu merupakan menunjukkan sifat ini ya, disrespectful. Jadi tidak respect atau tidak sopan lah seperti itu. Tapi kemudian si profesor tadi kemudian belajar bahwa ternyata di China ujaran where are you going itu memang untuk menyapa, untuk basa-basi saja.
tidak peduli ke siapapun, mau ke orang yang dikenal, tidak dikenal. Kalau dia mau berbahasa basi atau masyarakat orang Cina atau orang Hong Kong ingin berbahasa basi, mereka akan bilang where are you going. Sama dengan ketika orang Amerika itu dia bilang how are you, itu jawabannya I'm fine. Tidak perlu kalian menjawab dengan spesifik, menjelaskan diri kalian sendiri, maksudnya benar-benar menjelaskan kondisi badan, itu juga nggak mau tahu orangnya, karena sebenarnya itu hanya basa-basi saja. Jadi kalau ditanya how are you, jawabannya I'm fine. Bukan kemudian kalian menjelaskan agak pilek nih, semalam atau tadi pagi sebelum berangkat belum sempat sarapan, telah menggigil. Dia nggak butuh informasi itu, kan sebenarnya dia hanya berbahasa basi saja. Si profesor tadi juga diceritakan kalau di bukunya Cutting ya, dia belajar bahwa kalau orang Inggris menyapa biasanya dengan cuaca, dengan menyebutkan cuaca seperti tadi ya, contoh yang di halte bis ya, hai agak dingin ya sekarang, nah kayak gitu. Tapi kalau orang China atau orang Hong Kong itu ini pertanyaannya sudah makan belum, seperti itu, untuk mengawali pembicaraan. Hello, have you had your lunch? Misalkan seperti itu. Jadi, dan itu tidak perlu kemudian dijawab dengan benar-benar jawaban, karena memang sifatnya hanya basa-basi saja, hanya untuk berusaha bersikap ramah. Karena itu kalian atau kita lah yang sudah belajar linguistik tidak perlu kemudian gampang tersinggung. Jadi aneh kalau ada orang belajar linguistik, belajar pragmatik, belajar diskurs, belajar sosiolinguistik, lalu kemudian mendengar seseorang berbicara itu kemudian kita tersinggung, itu malah ya sebenarnya ya pasti adalah sisi sensitif dari kita, cuman tidak kemudian serta-merta kita gampang tersinggung gitu kan, karena kita kemudian paham bahwa di setiap ujaran itu pasti ada konteks sosial dan konteks kultural yang tidak bisa dipisahkan. Jadi misalkan kalau di keluarga besar itu kan, kalian lebaran kumpul keluarga besar, kemudian ditanya kapan lulus atau ditanya kapan nikah, itu kalian tidak jawab pun tidak masalah, karena itu hanya ujaran basa-basi yang konteksnya untuk memulai pembicaraan. Jadi om kalian atau pak D kalian yang tanya itu dia berusaha bersikap ramah dan menunjukkan kalau ayo kita ngobrol yuk. Nah itu loh, maksud sebenarnya yang ingin disampaikan adalah kita ngobrol yuk. Cuman mengawalinya dengan tadi itu, woi kapan lulus, kan lama gak ketemu kan. Jadi kalian tinggal di Malang, kemudian dia misalkan kalian tinggal di Jember, ketika mudik kalian ke Jember karena lama gak ketemu, itu kan kalau tiba-tiba langsung ngobrol ke inti persoalan kan aneh gitu kan. Ya pasti diawali dengan basa-basi. Kalian jawab dengan asal pun nggak masalah. Misalkan ditanya kapan nikah ini, kan sudah lulus. Kemudian kalian jawab misalkan dengan besok om, hari Minggu, nggak udan, atau kalau nggak hujan, seperti itu tidak masalah, karena om kalian juga tidak benar-benar mengharapkan jawaban atau mengharapkan kalian memberikan jawaban yang memang benar-benar sebuah jawaban. Karena tadi itu sifatnya hanya berupa basa-basi saja. Nah, karena itu tadi itu Speech Act mengajarkan kita untuk memahami apa yang ingin disampaikan oleh orang lain, tapi juga mengajarkan di sisi yang lain, Speech Act juga mengajarkan kita untuk tidak gampang tersinggung ketika mendengar ujaran dari seseorang, karena bagaimanapun bahasa sangat terikat dengan konteks sosial dan juga konteks kultural.